Kita ada lagi pemaparan tentang pengelolaan sampah yang tentunya ini keren banget yang akan disampaikan oleh pengurus alumni Jerman. Wow. Seperti apa teknologi yang akan disampaikan? Mungkin sebelum kita lanjut ke acara tersebut, kami silakan untuk sambutan terlebih dahulu dari Ketua Umum Pengurus Alumni Jerman, Bapak Fidi Galenso Syarif. Kami silakan mungkin. Boleh minta tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dalam ini mungkin tadi diwakili Pak Haryanto, ya. Kemudian juga kepada Bapak Ibu guru pendamping dari sekolah dan adik-adik yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fidi Galenso Syarif, saya Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman. Adalah sebuah organisasi yang didirikan 34 tahun yang lalu oleh mendiang Profesor Dr. B.J. Habibie, ya, Presiden ketiga RI. Nah, kami merupakan organisasi yang menampung aspirasi dan potensi-potensi kemudian ide-ide dari teman-teman alumni Jerman yang merasa beruntung dan bersyukur mendapat kesempatan untuk menimba ilmu, bekerja, sekolah di Jerman. Nah, dalam proses perjalanannya kami juga bekerja sama dengan berbagai institusi terutama pendidikan, ya, pendidikan dengan universitas-universitas seperti YARSI, kemudian insya Allah hari ini juga dengan Sekolah Ilmu Lingkungan UI, ya, dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, kemudian juga dengan organisasi-organisasi lain seperti pada hari ini sesuai dengan temanya Hari Lingkungan Hidup, kami bekerja sama dengan Bohiri, ya, kebetulan ketua umumnya berhalangan hadir, saya wakili, yaitu Bogor Hijau Lestari, di mana kami menghususkan untuk program-program dan aktivitas kami dalam mengatasi lingkungan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya, terutama yang terkait dengan pengolahan sampah dan khususnya adalah plastik. Yang pertama nanti adalah mengenai tobong ini pembakaran sampah, ya, yang nanti mudah-mudahan bisa menjawab kecemasan Pak Menteri kemarin mengenai dampak dari tobongnya supaya ini menjadi solusi yang bisa cepat dimasyarakatkan. Kemudian yang kedua adalah pengolahan sampah plastik menjadi BBM, tadi disinggung juga oleh Pak Haryanto. Kemudian yang ketiga juga dalam rangka mengatasi pencemaran lingkungan, dari alumni Jerman kita sudah membuat juga mesin konversi dari bahan bakar solar menjadi bahan bakar gas. Ya, ini tiga yang utama. Tadi syukur sekali Pak Haryanto sudah menyampaikan soal maggot, ya. Kami juga sedang mengembangkan dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan launching itu maggot di Sukabumi. Ya, kalau jadi adik-adik kalau nanti lulus SMA mungkin mau jadi ahli lingkungan, ya, berminat, peduli terhadap lingkungan kita yang semakin memburuk ini, karena sampah plastik kita nomor 2 atau nomor 1 bahkan penghasil sampah dunia. Dan mengenai pengolahan sampah menjadi BBM, kita juga sudah launching melalui SMK karena tahapnya masih riset, ya, tobong juga masih riset, itu melalui SMK dan kita sudah launching pertama itu sebagai hadiah ulang tahun HUT RI tahun 2022 yang lalu di SMK Pemalang. Dan alhamdulillah sekarang sudah tersebar karena PAJ sekarang sudah menjadi suatu organisasi nasional
di 22 provinsi, itu sudah membuat yang insya Allah ke-11 di Bali, dan sudah tersebar baik di NTB, kemudian juga Bangka Belitung. Nanti teman saya akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi saya pikir ini yang saya sampaikan supaya lebih banyak waktu untuk menjelaskan dan tanya jawab. Sekali lagi terima kasih, sambutan singkat dari saya. Kita akan lanjut. Kemudian informasi lagi, kalau masih ada juga rasa ingin tahu, kita juga buka booth di booth 101 di ujung, di depannya CSJ ya. Itu bisa bertanya lebih detail lagi ya tentang program-program ini. Demikian dari saya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya, luar biasa sekali. Dan mungkin setelah ini kita akan saksikan seperti apa teknologi yang digunakan oleh Bapak dan Ibu dari Bogor Hijau Lestari dan juga pengurus alumni Jerman dalam hal ekonomi sirkular dengan pemusnahan sampah gasifikasi terbatas, tobong rakyat dan plastik BBN converter ekonomis. Wah, seperti apa ya tobong rakyat? Baik, langsung saja kita sambut Bapak Insinyur Ahmad Juang Pratama MSc selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Alumni Jerman. Baik, boleh minta tepuk tangannya? Mohon maaf, berapa lama waktu yang? Sebenarnya waktunya hanya tinggal 5 menit lagi sih Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Silakan Pak, silakan. Soalnya pada lapar. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, saya coba buat presentasinya sesingkat mungkin. Jadi ini memang juga saya buat dengan sesingkat mungkin. Baik, mohon operator untuk next slide. Next. Ya baik, jadi di Indonesia ini darurat sampah ya, betul kan? Dan areanya sangat luas. Kemudian kita melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak tentang teknologi tepat guna yang dia harus ramah lingkungan, kemudian biayanya juga terjangkau. Saya garis bawahi ya, karena namanya insenerator itu adik-adik, bapak ibu gitu kan, yang 10 ton per days itu kisaran tuh harganya sekitar 2-3 miliar. Jadi kalau untuk diimplementasikan secara keseluruhan di desa itu tentu saja akan sangat berat ya. Nah ini kita mencoba untuk membuat yang scalable ya, kita bisa aplikasikan dengan sangat murah. Dan yang ketiga adalah bahwa kita membuat intellectual property right yang mana nanti itu akan bisa dipakai oleh banyak pihak ya, dari dari desa-desa, sekolah dan seterusnya. Kemudian next. Oke. Kenapa pendekatan tobong ini dia sangat efektif dan ramah lingkungan? Yang pertama dia menggunakan hidrogen natural yang mana ini bisa menghilangkan dioksin dan furan secara alami. Kemudian dia menggunakan wet scrubber ya. Jadi dia bisa menghilangkan 99% asap, jelaga dan juga logam berat ya. Kemudian tentunya saja tadi ada sebelumnya ada manajemen dengan sistem pemilihan di mana penyebab dari dioksin furan itu ya, racunnya itu adalah sebenarnya PVC atau kabel yang disebut oleh Bapak tadi. Nah, kemudian kita berbeda dengan sistem insenerator pada umumnya, yaitu dia menggunakan proses gasifikasi atau pirolisis terbatas, jadi bukan pembakaran ya. Seperti umumnya. Dan yang paling bawah itu adalah dia benar-benar hemat energi. Karena dia kenapa? Dia tidak menggunakan bahan bakar secara continuous gitu. Dia hanya sebagai pemancing saja. Nah, ketika dia sudah cukup panas, maka sistem sederhana yang kita pakai tepat gunanya seperti pembakaran sate itu. Kita sistem dengan blower atau kipas ya. Kita suplai udara. Next.
Nah ini berbicara tentang apa namanya suatu desain yang kita kembangkan, aplikasi patennya itu sudah kita patenkan. Tidak kita maksudkan untuk ke komersial supaya ini ketika ini diaplikasikan tidak ada klaim, semua orang bisa aplikasikan. Karena memang salah satu program dari Perhimpunan Alumni Jerman adalah bagaimana kita memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat banyak seluruh Indonesia ya. Nah ini pemusnah sampah ya, kalau misalnya ini kita bisa bangun 30 sampai scalable lah ya, 30-70 juta bisa, 300 juta juga bisa gitu kan. Kalau dibandingkan dengan insenerator yang memang dia secara standar memang harganya miliaran ya, karena kita ingin membuat sesuatu yang murah tetapi juga dia bisa bermanfaat dan ramah lingkungan. Oke, bagaimana itu bisa sangat murah ya? Ini ada beberapa sistem yang kita bangun. Next. Oke, nah ini paten yang kita daftarkan. Ini pelajaran fisika nih adik-adik nih, gitu kan? Jadi ini kita bakar, misalnya di sini dengan sistem burning ini, sampah dimasukin ke sini, kemudian ketika dia sudah panas ya, ini akan disemprotkan udara, hanya udara, jadi dia tidak menggunakan bahan bakar. Ya, nah kemudian hasil reduksi ini akan menghasilkan hidrogen, karena di bawah di sini ada air. Ya, jadi hidrogen yang terbentuk ini akan membantu untuk menghilangkan dioksin dan furan. Itu mantra yang selalu ditanyakan, ini dioksin furannya oke nggak sih gitu kan? Nah ini kita bisa kasih solusi seperti ini dengan biaya yang sangat murah. Ini yang pertama. Kemudian next, yang kedua, plastic converter to BBM. Oke, next. Oke, saya next lagi ya. Next lagi biar cepet. Oke, jadi kunci keberhasilan dari pengolahan plastik hidrokarbon pada skala TPS3R adalah bahwa kita harus menggunakan integrated waste management ya. Oke, kemudian volumenya itu tidak boleh terlalu besar ataupun dia tidak boleh terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil dia tidak ekonomis, kalau terlalu besar problemnya adalah hasilnya itu nggak stabil. Jadi menurut eksperimental kami ya, itu yang paling pas ini. Jadi misalnya dari tingkat kelurahan ataupun desa, jangan buat yang terlalu besar, kecil tapi banyak, begitu. Itu yang sudah kita riset ya. Kemudian teknologi yang efisien, yield dan waktu pemrosesan. Artinya apa? 1 kilo plastik itu harus jadi hampir 1 liter BBM. Ataupun katakanlah waktu pemrosesan itu tidak boleh lebih dari 1 shift kerja. Jadi kalau kita kasih 8 jam kerja, itu juga harus selesai dan harus menutupi cost hasilnya itu, hasil jual itu harus menutupi cost dari produksinya. Kemudian next. Oke, gambar berbicara lebih banyak daripada kata-kata ya. Nah ini fasilitas yang kita buat, sudah kita bangun di 11 daerah di seluruh Indonesia. Kita anti viral ya, nggak suka viral, bertahap pelan-pelan kayak gitu kan. Tetapi ini circular economic ya. Dia untuk menghasilkan solar itu harganya sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah. Kemudian Bapak Ibu tahu kalau untuk solar industri itu harganya kan 20 ribuan kan. Nah jadi kalau mau jadi bilioner gitu kan, punya minyak gitu ya, perusahaan minyak, ini boleh nih pakai sampah plastik ya. Nah ini kita sudah testing dan 11 ini 500 sampai 750 liter per hari. Kemudian bahan plastiknya PP, PE, HDPE, LDPE dan seterusnya. Next. Ini paten. Ini salah satu kejanggihan yang kita pakai. Ini sistemnya fisika nih. Salah satu yang paling repot, plastik dimasukin, dipanasin, pasti dia akan keluar uapnya. Dia harus dikasih seal ya. Seal, 1 seal itu 500.000. Kalau produk yang nggak pakai seal pasti yieldnya rendah. 1 kilo plastik mungkin hanya menghasilkan setengah liter. Tapi kalau dia pakai seal, dia 1 kilo itu bisa menghasilkan 1 liter. Tapi problemnya apa? Seal itu mahal. Gitu. Nah ini paten yang kita kembangkan bahwa kalau gitu nggak usah pakai seal. Masa sekali 2 kali pakai 500.000 ya.
kita buat semacam pasangan. Ini kelihatan nggak dari situ? Ya, ini apa namanya laki gitu ya, ada tonjolan, ini ada ini. Kemudian itu diproses dengan menggunakan sistem permesinan CNC, komputer numerical control. Jadi ketika dia semakin panas, pemuaian itu semakin ngunci. Ya. Ini sama sekali nggak butuh seal. Makanya kita bisa mencapai hasil yang sangat ekonomis, ya, seamless. Juga menggunakan dia apa namanya material yang bisa mempercepat head transfer. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kalau pakai stainless yang 308 atau 304 dan seterusnya, itu problem, ya. Karena kenapa? Pemanasannya sangat lambat dan pasti, dan itu umumnya dipakai, ya. Kita nggak pakai itu. Kemudian kegagalan di dalam pembentukan minyak ini, ya, itu adalah biasanya dia nggak jadi solar, ya. Kalau tidak pakai katalis, jadinya apa? Jadinya kayak semacam lemak seperti itu, ya. Saya udah survei dari seluruh universitas lain-lain dan itu nggak ada yang jadi, ya. Problemnya apa? Dia pakai katalis mahal, ya. Ini kita temukan katalis yang sangat murah, saya spill di sini. Itu katalisnya pakai tanah liat aja, jadi tepat guna. Kita nggak perlu beli yang mahal-mahal, ya. Jadi prosesnya ini akan menjadi sangat murah. Yang dihasilkan benar-benar solar, ya. Oke, kemudian dalam proses fisika juga untuk mempercepat proses ini kan nggak boleh lebih dari 8 jam, ya. Kita menggunakan pakai proses vakum. Artinya apa? Ini disedot. Nah, masalahnya pompa yang ada itu nggak ada yang sanggup nyedot itu dengan kondisi panas seperti itu. Kita temukan dengan suatu paten gitu yang mungkin harganya puluhan atau ratusan juta, itu di bawah 500.000, ya. Nah, itu panjang lah ceritanya, asik kalau ngomong tentang teknologi, ya. Ini yang kita lakukan. Tapi karena waktunya terbatas, saya nggak berani ini. Oke, lanjut next. Oke, itu saja tambahan dari saya, mungkin dari selanjutnya dari Pak Nikolaus.